Halo, perkenalkan nama saya Iwan dari TK Permata. NIM saya adalah C2355201062. Saya di sini ingin menjelaskan secara singkat tata cara membuat web online, yaitu adalah perpustakaan online. Di sini saya mendapat bagian membuat database. Nah, yang pertama di sini saya akan tunjukkan tata cara membuatnya. Tetapi sebelum masuk dalam membuatnya, pertama bisa diperhatikan di bagian INV. Nah, untuk di bagian default database ini sesuaikan saja dengan nama database yang sudah dibuat di PHP Nah, setelah sudah dibuat, kita bisa buka masuk ke C4-nya. Nah, di bagian aplikasi, nanti di bagian database nanti ada tersedia migrate sama sheet. Nah, untuk migrate dan sheet ini nanti dia akan dalam keadaan kosong. Nah, yang dimana kita akan bikin sendiri. Kita akan bikin sendiri migrate-nya. Kita bikin 1, 2, 3, 4. Nah, di 4 ini kita bikin migrate-nya itu sesuai dengan tabel yang ingin diisi. Di sini ada untuk yang pertama create admin, di sini ada ID admin, habis itu ada nama admin, ada username, ada password, email, nomor telepon. Nah, untuk create anggota table, di sini ada ID anggota, nama, alamat, habis itu nomor telepon, habis itu ada email. Nah, habis itu untuk di bagian create buku table, nanti ada kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah tersedia, habis itu jumlah eksklusivar. Nah, setelah itu nanti ada duplik buku anggota table. Di sini isinya dia ada ID buku anggota, buku kode buku, anggota ID anggota, tanggal pinjam, habis itu tanggal kembali. Setelah dibikin keempat table ini, dibikin keempat migrate ini, kalian bisa jalankan saja PHP Spark Migrate untuk membuat tabelnya. Nah, nanti setelah table terbentuk, nanti dia akan ada langsung di PHP admin, tetapi migrate-nya nanti dia tuh tabelnya masih dalam keadaan kosong karena kita masih belum isi. Nah, untuk mengisinya kita menggunakan sheet. Untuk di sini ada sheetnya ada 1, 2, 3, 4 sesuai dengan migrate-nya ada 4 juga. Nah, habis itu untuk bagian admin isi saja sesuai dengan apa yang ada dalam migrate, maksudnya sesuai dengan table yang sudah kita bikin. Di sini ada nama admin, kita bikin the admin. Habis itu username-nya itu ada admin, admin biasa, bisa ada password, passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk password ini nanti dia kalau di database dia tidak akan langsung 1, 2, 3, 4, tapi dia dalam bentuk kode acak. Nah, cuma kalau di sini kita bisa tulis saja 1, 2, 3, 4. Habis itu di sini ada email, emailnya admin exchange.com, habis itu nomor telepon, kosongnya ini nomor teleponnya. Habis itu bisa untuk sheet anggota seeder, di sini isinya bisa banyak, tapi di sini kita review satu saja dulu. Di sini ada ID anggota, isinya 1, nama, isinya Fatkol Abdillah, habis itu alamat Jalan Surga nomor 1, habis itu untuk nomor telepon bisa kosong, nah bebas saja isinya sesuai kebutuhan. Habis itu email sama juga sesuai kebutuhan isinya. Habis itu di buku anggota seeder kita bisa isikan, nah ini bisa ID buku ID kode buku 1, anggota ID anggota 1. Nah, ini untuk manggil manggil ID dari kode bukunya. Habis itu di sini untuk manggil anggota dari ID anggotanya. Habis itu dipanggil, habis itu ada keluar tanggal pinjamnya. Habis itu tanggal kembali. Ini kenapa 0? Karena ini masih belum dikembalikan. Kalau udah dikembalikan, nanti dia ada tanggalnya. Nah, habis itu untuk berikutnya adalah buku seeder. Nah, buku seeder ini dia isi untuk di bagian database buku ya, berarti isi dari tabel database buku. Mohon maaf, bukan database buku, database perpustakaan, tapi ini isi untuk bagian tabel bukunya. Nah, di sini ada judulnya isi nama lengkap ke program PHP, ini judul bukunya. Habis itu penulis, tulis saja tuh amat sesuai namanya. Penerbit, tulis saja Cipta Informatika, tahun terbit 2020, jumlah tersedia 10, jumlah sempat 10. Nah, jadi ini diisi sesuai dengan kebutuhan saja. Untuk berapa isinya bisa terserah, bebas, cuma kami di sini isi untuk beberapa saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, setelah itu bisa langsung klik saja PHP Spark DB Sheet, habis itu sesuai dengan nama sheetnya di sini. Setelah itu nanti database akan terisi secara otomatis. Untuk mengeceknya kita bisa langsung saja buka di bagian exam admin, habis itu nanti dia akan lokasi PHP admin. Nah, kita bisa cek saja di bagian perpustakaan. Nanti bisa kalian cek juga nanti di bagiannya nanti apa saja yang sudah ada. Nah, untuk sesuai perpustakaan nanti jadi kurang lebih seperti ini untuk tabelnya. Nah, ini di sini dia sudah ada isinya 1. Nah, ini tadi saya bilang bakal random isinya, cuma kalau di codingan tadi tidak. Untuk anggotanya seperti ini, untuk bukunya seperti ini, habis itu untuk buku anggotanya seperti ini, dan untuk migrate akan jadi seperti ini.
Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk berikutnya akan saya oper ke teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Ervina Widyastuti dengan NIM C2355201053. Di sini saya akan membahas mengenai model. File model ini adalah komponen dalam arsitektur MVC, Model View Controller, yang bertugas mengolah interaksi dengan database. Dalam aplikasi ini, folder model terdiri dari 4 file untuk mempermudah pengolahan data admin, anggota, buku, dan transaksi pinjaman. Nah, yang pertama ada admin model. Admin model ini digunakan untuk mengelola data administrator perpustakaan. Data ini bisa mencakup admin, username, password, email, dan nomor telepon. Nah, yang pertama ada protected table admin. Menentukan tabel database yang digunakan adalah admin. Ada protected primary key ID admin. Ini untuk menentukan primary key dari tabel sebagai ID admin. Dan protected allow fleet, nama admin, username, password, email, nomor telepon. Ini daftar kolom yang diizinkan untuk diisi atau diperbarui dalam operasi insert atau update. Unprotected return tipenya adalah array. Data yang dihasilkan akan dikembalikan dalam bentuk array. Dan protected user timestamp files. Timestamp otomatis tidak digunakan dalam model ini. Nah, model ini memungkinkan operasi CRUD, create, read, update, delete pada tabel admin. Admin model ini berfungsi mengelola semua data terkait admin. Misalnya, jika ada admin baru yang ingin mendaftarkan, model ini memfasilitasi penyimpanan data tersebut ke dalam tabel admin database. Nah, yang kedua ada anggota model. Anggota model ini mengelola data anggota perpustakaan, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan email. Protectable-nya ada di anggota. Ini menghubungkan model dengan tabel anggota. Primary key-nya ID anggota. Kunci utama adalah di ID anggota. Terus ini kolom yang bisa diubah atau ditambahkan adalah nama, alamat, nomor telepon, dan email. Hasil operasi akan dikembalikan dalam bentuk array dan tidak menggunakan kolom create dan update. Untuk public function get total members ini untuk mengembalikan jumlah total anggota yang terdaftar di perpustakaan. Jadi, anggota model digunakan untuk mengelola data anggota perpustakaan. Misalnya, fungsi get total member. Ini dapat digunakan untuk mengetahui jumlah anggota yang terdaftar. Nah, kemudian yang ketiga ada buku anggota. Buku anggota ini adalah model ini mengelola transaksi peminjaman buku oleh anggota perpustakaan. Jadi yang pertama nih, tabel yang digunakan adalah buku anggota. Dan daftar kolom yang dapat dimanipulasi adalah buku, kode buku, anggota ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, tipenya sama. Hasil query akan berbentuk array. Terus timestamps-nya files, stempel waktu tidak digunakan. Nah, di sini ada public function get
aktif transaksi. Ini untuk mengembalikan daftar transaksi aktif peminjam buku yang belum dikembalikan dengan rincian jumlah buku yang dipinjam oleh setiap anggota. Dan ada public function get transaksi by anggota. Ini untuk mengembalikan transaksi peminjaman yang sedang aktif berdasarkan ID anggota tertentu. Nah, untuk buku anggota model ini mengelola transaksi peminjaman buku. Misalnya dengan fungsi get active transaction tadi, kita dapat melihat anggota yang masih memiliki pinjaman aktif dan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada buku model. Buku model ini mengelola data buku yang tersedia di perpustakaan, termasuk detail seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah eksemplar. Nah, di sini tabelnya di buku. Tabel yang dipresentasikan adalah buku, dan primary key-nya di kode buku, kunci utamanya di kode buku. Kolom yang dapat dimodifikasi adalah judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar, jumlah tersedia. Nah, sama untuk return tipenya array. Jadi data dikembalikan dalam bentuk array. Stepnya files, tidak menggunakan stempel waktu otomatis. Di public functionnya ada get total books. Get total books ini menghitung total jumlah buku yang tersedia di database. Buku model ini bertugas mengolah data buku. Dengan model ini kita dapat menambahkan buku baru, memperbarui informasi buku, dan menghitung total jumlah buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, jadi admin model itu digunakan untuk autentikasi admin dan pengelolaan data admin. Untuk anggota model digunakan untuk menampilkan, menambah, mengupdate, atau menghapus data anggota perpustakaan. Dan untuk buku anggota model digunakan untuk mengelola pinjaman buku, termasuk memeriksa transaksi aktif atau mencatat peminjaman baru. Yang terakhir, untuk buku model itu digunakan untuk menampilkan dan mengelola data buku seperti menambah stok atau memperbarui informasi buku. Sekian penjelasan dari saya tentang model. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Nadia Pitaloka dengan NIM C2355201047. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian view untuk ujian praktikum pemrograman framework. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Ini adalah tampilan pada Discord Chandra kita. Nah, sekarang kita masuk pada bagian view. Yang pertama itu ada Aunc, pada folder Aunc. Sebelumnya kita sudah membuat folder yang bernama Aunc. Nah, itu yang berisi untuk login PHP. Nah, di sini fungsinya login PHP adalah untuk setiap kita masuk ke perpustakaan Steamik yang ada, kita akan memasukkan password dan username terlebih dahulu. Nah, untuk titel di sini kita adalah perpustakaan Steamik login. Setelah itu, kita akan menjelaskan pada bagian username seperti ini. Nah, untuk mengetahui pada passwordnya, kita bisa melihat pada
admin Seeder di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada the admin. Nah, di sini username-nya itu admin dan passwordnya itu terdiri dari 4, 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita akan menjelaskan pada bagian folder konten. Pertama, kita membuat code pada dashboard layout atau tampilannya pada template yang ada. Nah, seperti ini. Nah, untuk di sini ada beberapa fitur, yaitu nanti kita menggunakan template ya. Habis itu di sini ada logout, terus di sini ada perpustakaan Steamik. Nah, di dalam perpustakaan Steamik itu di layarnya nanti ada tab dashboard, anggota, buku dengan peminjaman dan pengembalian seperti yang ada code yang ada di sini. Metode dashboardnya seperti ini. Nah, untuk titelnya di bawah itu kita ngasih sidebar konten. Nah, ini adalah beberapa tabel database yang ada. Selanjutnya kita membuka pada ini, welcome message. Nah, ini adalah temanya atau warnanya pada tampilan laman website perpustakaan. Ini adalah untuk menentukan warnanya di sini. Nah, ini bisa diubah sesuai keinginan masing-masing. Setelah itu masukkan beberapa pengaturan warna yang ingin ditampilkan, yaitu seperti ini. Background color-nya bisa dirubah dengan sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pada bagian konten. Untuk membuat pada bagian dashboard tadi kan terdapat ada fitur pengembalian, peminjaman, buku, anggota, dan dashboard. Nah, kita akan membuatnya di konten. Sekarang kita menjelaskan pada folder konten yang berisikan itu ada anggota, buku, peminjaman dan pengembalian, dan dashboardnya. Yang pertama kita akan menjelaskan dashboard, yaitu kita ada yang transaksi aktif, berisi tabel transaksi aktif, more option, dan jumlah buku yang ada jumlah anggotanya juga, seperti ini. Untuk tabelnya itu ada berisi nomor, ID anggota, nama, jumlah buku yang dipinjam, dan action yang lainnya. Untuk ini rows pada bagian ini kita menyesuaikan namanya dengan yang ada pada database sebelumnya. Setelah itu kita akan menjelaskan pada bagian anggota, pembuatan anggota. Seperti ini ya. Untuk kita pertama membuat bisa menambahkan. Nah, pada anggota itu berisi tabel, yaitu ada nomor, ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon, email, dan action. Nah, untuk rows-nya, untuk membacanya ini kita membuatkan dengan sesuai dengan database yang ada. Kita membuat CRUD, yaitu create, edit, dan delete. Seperti ini, kita bisa mengedit, delete. Nah, seperti ini. Setelah itu setelah membuat anggotanya nih, kita akan membuat CRUD-nya yaitu create. Kita menambahkan anggota. Folder untuk menambahkan anggota. Di sini kita klik tambah anggota. Nah, untuk errors-nya terdapat di sini. Nah, nama yang dapat kita tambahkan itu ada beberapa nama, yaitu ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu klik tambahkan. Untuk fungsinya seperti ini. Untuk pada email ini adalah nama database yang ada pada exam tadi. Setelah itu kita akan membuat editnya, anggota pada edit. Kita di sini untuk titelnya edit data anggota. Lalu ini ada update. Setelah kita edit nanti akan ke update. Terus anggota itu ada primary key-nya, yaitu ID admin. Setelah itu untuk editnya kita dapat mengedit apa aja sih dalam laman perpustakaan itu nanti. Nah, kita dapat mengedit nama, alamat, nomor telepon, email, lalu klik simpan pada di sini. Selanjutnya kita akan membuat pada bagian buku. Nah, di dalam buku itu tabelnya berisi tentang nomor, kode buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah ekspor, jumlah tersedia. Dan ini create untuk menambahkan, primary-nya untuk menambah. Lalu untuk di sini kita menggunakan seperti rows ini ya. Yang pertama, ini sesuai dengan database yang ada pada exam-nya. Judul, penulis, penerbit, dan jumlah exam yang ada.
Setelah itu kita harus yang lainnya, kita dapat mengedit dan mendelete-nya dengan cara kita buat seperti ini. Buku garis miring edit yang berisikan primary key-nya dari buku adalah kode buku. Nah, ini ya guys. Setelah itu kita akan membuat delete-nya, yaitu seperti ini. Kode buku untuk delete-nya. Selanjutnya, kita akan menggunakan create untuk menambahkan buku terlebih dahulu. Ini. Nah, di sini sama seperti tahapan sebelumnya. Untuk tambahkan buku, kita menggunakan apa aja sih yang bisa ditambah dalam web perpustakaan nanti, yaitu ada judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah ekstrak, lalu klik tambahkan. Nah, di sini itu untuk bisa semuanya kita harus menyesuaikan dengan database yang ada. Selanjutnya kita akan membuat buku edit. Nah, untuk diedit bagian tampilan buku seperti ini, kita buku update ini adalah fungsinya untuk mengupdate, dan buku sama dengan kode buku termasuk dalam primary key-nya dalam kode buku. Yang pertama yang dapat kita edit yaitu judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah ekstrak, dan kemudian disimpan. View tampilan peminjaman seperti ini code-nya ya. Itu ada peminjaman buku. Ikonnya terdiri dari ID buku. Kita cek anggotanya untuk ini, terus nama buku, nama anggota, kode buku, lalu tambahkan. Untuk tabelnya itu berisi kode buku, judul buku, dan lalu itu selesai. Untuk di sini kita dapat membaca ID buku dengan ID sebenarnya ID anggota. Setelah itu kita akan menampilkan pada pengembalian. Seperti ini code pada pengembalian, yaitu ada botannya, itu ada pengembalian buku. Terus itu terdapat pengembalian, yaitu ada yang scan ada ID anggota. Terus next terdapat ID anggota, nama, alamat, dan nomor handphone email sesuai dengan yang ada pada anggota. Nah, ini adalah tabel yang ada, yaitu pengembaliannya itu ada nomor, kode buku, judul, tanggal pinjam, dan denda aksi, lalu aksi. Nah, di sini terdapat denda karena apa? Karena biasanya setiap mahasiswa itu mengembalikan buku dengan keterlambatan. Nah, ini kita membaca ini seperti dengan database yang ada. Setelah itu kita pulang buku kembali, lalu anggota tidak dapat meminjam buku apapun lagi. Seperti ini kodenya. Ini adalah returin buku jika berhasil ya guys, konfirmasi denda untuk dendanya, skripnya itu ada ini, ID anggotanya untuk anggota pengembalian, terus ID, terus titelnya itu konfirmasi denda. Untuk menampilkan tampilan web perpustakaan kita dapat melihat seperti ini. Kita run dulu seperti ini, kita hidupkan PHP server. Nah, di sini akan menjalankan localhost. Nah, kita bisa klik ini untuk melihat tampilannya pada localhost. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan di out itu kita membuatkan login. Nah, ini kan tampilan perpustakaan Stimik. Nah, kita menjaga keamanannya dengan login dulu. Kita dengan yang sama tadi, username-nya itu admin, dengan passwordnya itu 1, 2, 3, dan 4. Kita sign. Lalu di sini terdapat, nah ini adalah view dari yang kita buat tadi. Nih, tadi kan terdapat ada dashboard, ini, terus ada anggota, ada buku, peminjaman, dan pengembalian. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Agif Alaginis Abismagiri dengan NIM C2355201048. Di sini saya mendapatkan penjelasan bagian controller dan dari aplikasi web perpustakaan yang sudah kami buat. Langsung saja di folder controller di sini terdapat beberapa file yang sangat berpengaruh bagi aplikasi web perpustakaan yang sudah kami buat. File-file itu berupa anggota PHP, out PHP, base controller.php, buku PHP, dashboard PHP, peminjaman PHP, dan pengembalian PHP. Dari ketujuh file yang berada di bagian controller tersebut, akan saya jelaskan fungsinya masing-masing. Dari yang pertama yakni adalah anggota PHP. Nah, dari file anggota PHP yang berada di controller ini berguna untuk mengelola anggota seperti pendaftaran anggota baru. Jadi di dalam file ini terdapat yang namanya create. Nah, create ini berguna sebagai tampilan halaman atau form untuk penambahan anggota. Lalu di sini store.
Store ini berguna untuk menerima data dari form, memvalidasi data, dan menyimpan ke database menggunakan disk anggota model save. Lanjut ke bagian pengeditan informasi anggota. Di sini terdapat edit. Nah, di sini edit mengambil data anggota berdasarkan ID dan menampilkan form edit. Kemudian ada update. Gunanya update di sini untuk memvalidasi data input dari form dan memperbarui data di database menggunakan disk anggota model update. Lalu yang ketiga ada penghapusan anggota. Jadi penghapusan anggota itu menggunakan metode delete. Seperti artinya dalam bahasa Indonesia gunanya delete ini untuk menghapus. Nah, apa yang dihapus? Yang dihapus adalah data anggotanya menggunakan disk anggota model delete. Lanjut di bagian keempat, menyediakan tampilan daftar anggota dan detail masing-masing anggota. Jadi, di sini indeks mengambil semua data anggota dari database disk anggota model find all dan menampilkannya di view konten anggota. Lanjut kita ke bagian out PHP. Jadi out PHP di sini berguna untuk mengelola proses autentikasi pengguna, termasuk login dan logout. Nah, untuk login codingannya seperti ini. Dan saya akan jelaskan bahwa di sini di bagian login itu gunanya untuk menampilkan halaman formulir login ke pengguna. Kemudian lanjut ke bagian login proses, yang dimana setelah proses bagian public function login sudah mulai diakses, dan pada tampilan login user akan diarahkan ke tampilan username dan password. Proses ini berguna untuk memeriksa kredensial pengguna, username dan passwordnya. Jika valid, akan masuk ke dalam aplikasi web perpustakaan. Jika tidak valid, akan menampilkan kesalahan. Nah, dan di sini adalah bagian logout yang berguna untuk menghapus sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman login. Bagian ini menangani verifikasi kredensial pengguna, pengaturan sesi, dan pengamanan akses ke bagian-bagian tertentu dari aplikasi. Jadi akan saya jelaskan secara singkat. Pada bagian codingan login proses ini, tugasnya yakni untuk menangani verifikasi kredensial, validasi password, dan pengaturan sesi pengguna. Verifikasi kredensialnya itu seperti memeriksa apakah username yang diinput pengguna tersedia di database. Kemudian validasi passwordnya menggunakan password verify, yakni untuk membandingkan password yang dimasukkan dengan apa yang ada di database. Lalu pada pengaturan sesinya, jika valid, sesi dibuat dengan informasi pengguna, dan pada pengamanan aksesnya, jika kredensial salah, pengguna diarahkan kembali dengan pesan kesalahan. Kemudian yang ketiga di sini adalah base controller.php. Salah satu controller yang penting berfungsi sebagai template dasar untuk semua controller di kode injector. Dan juga base control ini berfungsi untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan keamanan di seluruh controller. Base controller juga berguna untuk menghindari kode duplikat dengan menempatkan konfigurasi umum di satu tempat. Yang berarti, jika base controller tidak ada, aplikasi web akan menjadi lebih sulit untuk dirawat, kurang efisien, dan rentan akan kesalahan. Solusi alternatif mungkin bisa membantu, tetapi menurut saya, base controller tetap merupakan pendekatan terbaik dan direkomendasikan oleh kode editor untuk menangani fungsionalitas bersama di semua controller. Keempat ada buku PHP. Nah, di dalam buku PHP di sini akan saya jelaskan beberapa kategori. Yang pertama itu adalah bagaimana cara mengelola data buku dalam sistem, termasuk penambahan buku baru, pengeditan informasi buku, dan penghapusan buku. Kedua, menyajikan daftar buku yang tersedia. Dan yang ketiga adalah cara memastikan data buku terorganisir dengan baik dan mudah. Langsung saja yang pertama ini adalah bagian pengelolaan cara penambahan buku baru. Jadi, di dalam penambahan buku baru ini ada yang namanya create. Nah, ini gunanya adalah menampilkan formulir penambahan. Kemudian ada store, gunanya untuk menangani validasi dan penyimpanan data buku ke database. Kita lanjut lagi ke bagian pengeditan informasi buku. Nah, di sini ada yang namanya public function edit. Di sini gunanya untuk menampilkan formulir untuk mengedit data buku. Nah, untuk public function update edit, di sini untuk menangani validasi dan memperbarui data buku yang ada di database. Lanjut ke bagian penghapusan buku. Di sini ada yang namanya public function delete. Nah, di sini di bagian delete ID ini berguna untuk menghapus data buku berdasarkan ID. Terlanjut cara menyajikan daftar buku yang tersedia. Di sini ada yang namanya public function index. Nah, kegunaannya dari public function index ini untuk menampilkan daftar buku dalam sistem. Jadi data semua buku diambil dari database menggunakan metode find all pada buku model. Nah, data ini kemudian dikirimkan ke tampilan konten buku untuk ditampilkan.
Untuk memastikan data buku terorganisir dengan baik dan mudah, kita akan melakukan pengecekan secara langsung di aplikasi web perpustakaannya. Jadi kita akan mengecek tampilan daftar buku, apakah sudah rapi, serta apakah kolom seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah eksemplar jelas dan mudah dibaca. Baik, kita akan lanjut ke bagian dashboard. Di dalam dashboard ini berguna untuk menyajikan antarmuka utama atau halaman beranda setelah pengguna berhasil masuk. Nah, fungsi indeks di sini bertanggung jawab untuk menyajikan halaman dashboard sebagai antarmuka utama setelah pengguna berhasil login. Data yang dikirimkan ke tampilan meliputi data title, yang dimana data title tersebut adalah dashboard. Kemudian data buku anggota, yakni adalah data transaksi buku yang aktif. Kemudian ada data jumlah buku, yang dimana ini adalah total jumlah buku dalam sistem. Dan yang terakhir ada data jumlah anggota. Di sini adalah total jumlah anggota dalam sistem ya. Nah, ini untuk yang data title, data buku anggota, data jumlah buku, dan data jumlah anggota. Lalu bagaimana cara menampilkan ringkasan informasi sesuai ketentuan? Nah, di sini kan ada yang namanya get total books. Nah, ini gunanya untuk mengambil total jumlah buku yang ada dalam database. Kemudian ada yang namanya juga get total members. Ini berguna untuk mengambil total jumlah anggota yang terdaftar dalam sistem. Informasi ini akan ditampilkan di halaman dashboard, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi. Lalu bagaimana cara menampilkan ID anggota dan jumlah buku yang dipinjam dalam bentuk tabel? Nah, itu terdapat di codingan yang ini, get active transaction. Nah, ini berguna untuk mengambil data transaksi aktif dari tabel buku anggota. Data ini mencakup informasi seperti buku kode buku, anggota ID anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Selanjutnya ada peminjaman PHP. Di sini saya akan menjelaskan 3 kategori yang ada dalam peminjaman PHP. Yang pertama adalah pengelolaan proses peminjaman buku oleh anggota, kemudian menangani pembuatan transaksi peminjaman, pencatatan tanggal pinjam, dan informasi anggota serta buku yang dipinjam. Dan terakhir yakni memantau status peminjaman dan memastikan buku yang dipinjam tercatat dengan benar dalam database. Langsung saja, yang pertama kali saya jelaskan di sini adalah pengelolaan proses peminjaman buku oleh anggota. Bagaimana cara mengelola proses peminjaman buku oleh anggota? Bagian pengelolaan proses peminjaman buku oleh anggota ini ada di dalam metode add buku. Nah, di sini ketika anggota mengajukan peminjaman buku, sistem memeriksa apakah buku yang dipinjam ada dan apakah jumlah buku tersedia lebih dari 0. Kemudian bagaimana cara menangani pembuatan transaksi, peminjaman pencatatan tanggal pinjam, dan informasi anggota serta buku yang dipinjam. Jadi sini sudah dijelaskan bahwa pada bagian ini, transaksi peminjaman buku dibuat dengan mencatat tanggal peminjaman menggunakan date YMD, yang dimana ini adalah year, month, dan day, dan memasukkan data peminjaman ke dalam tabel buku anggota model. Terakhir, bagaimana caranya kita dapat memantau status peminjaman dan memastikan buku yang dipinjam tercatat dengan benar dalam database? Kita dapat melihat codingannya di sini. Bagian ini terletak pada pengecekan apakah buku yang diminta tersedia lebih dari 0, dan kemudian mengupdate jumlah buku yang tersedia setelah peminjaman dilakukan. Jika peminjaman berhasil, maka buku dan anggota yang meminjam akan tercatat dengan benar. Jadi, semua fungsionalitas dari ketiga kategori yang saya sebutkan sebelumnya tercakup dalam metode add buku. Yang terakhir ada pengembalian PHP. Sama seperti peminjaman PHP, saya akan menjelaskan pada bagian ini ada 3 kategori yang ada pada pengembalian PHP, yakni ada bagaimana cara mengelola proses pengembalian buku yang telah dipinjam, bagaimana cara mencatat tanggal pengembalian, memverifikasi kondisi buku saat dikembalikan, dan memperbarui status peminjaman. Dan yang terakhir, bagaimana cara menghitung denda jika ada keterlambatan pengembalian. Langsung saja, yang pertama ada bagaimana cara pengelolaan proses pengembalian buku yang telah dipinjam. Bagian yang mengelola proses pengembalian buku terdapat pada metode return book. Di sini peminjaman buku yang telah dikembalikan diupdate dengan mencatat tanggal pengembalian menggunakan date YMD, year, month, day. Kemudian bagaimana cara mencatat tanggal pengembalian, memverifikasi kondisi buku saat dikembalikan, dan memperbarui status peminjaman. Pada kode di atas, setelah mencatat tanggal pengembalian, status peminjaman buku diperbarui dengan mengubah tanggal kembali menjadi tanggal saat ini. Selain itu, jumlah buku yang tersedia diupdate kembali di database. Yang terakhir itu ada bagaimana cara menghitung denda jika ada keterlambatan pengembalian. Jadi pada bagian menghitung dendanya, file pengembalian PHP di bagian kontrol
mengambil metode transaction yang berada di pengembalian PHP di views content, yang berarti sesuai pada pengembalian metode transaction, denda yang didapat jika ada keterlambatan pengembalian adalah Rp500 untuk batas waktu peminjaman 14 hari. Yang penjelasan dari saya, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Saputra. NIM saya C2355201067. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian routes. Nah, di bagian routes kami menggunakan routes collection, di mana ini mengimpor kelas route collection untuk mendefinisikan rute dalam aplikasi. Yang kedua, redirect route ke dashboard. Ketika pengguna mengakses URL route ini, mereka akan diarahkan ke redirect halaman dashboard ini. Nah, yang ketiga itu membuat grup rute dengan filter autenticity out. Nah, fungsi ini, semua rute di dalam grup ini hanya dapat diakses jika melewati filter out, yang biasanya memverifikasi apakah pengguna sudah login. Ini ya. Nah, lalu kita masuk ke rute untuk dashboard. Nah, rute ini digunakan untuk dashboard, di mana memetakan URL di dashboard ke metode indeks dari controller dashboard, controller yang sudah dibuat. Nah, anggota. Kita masuk ke bagian rute untuk anggota. Rute anggota ini indeks ini untuk menampilkan daftar anggota. Lalu yang kedua create. Nah, ini untuk menampilkan form untuk menambahkan anggota. Untuk store ini untuk memproses data anggota baru untuk disimpan. Untuk edit ini untuk menampilkan form untuk mengedit anggota dengan ID tertentu. Misalnya ID 1, 2, 3. Lalu ada untuk rute untuk delete. Di sini untuk menghapus anggota dengan ID yang ada di database. Lalu terakhir rute untuk update. Rute update ini untuk memproses perubahan data anggota. Lalu kita masuk ke buku, sama seperti anggota tadi. Indeks untuk halaman utama, create untuk menampilkan form menambahkan anggota, ini untuk memproses data anggota. Lalu edit untuk menampilkan form untuk mengedit data buku. Lalu ada delete untuk mendelete buku. Lalu ada update untuk menampilkan form untuk mengupdate data. Lalu kita masuk ke rute peminjaman. Rute peminjaman ini sama. Di sini ada rute peminjaman indeks. Di sini untuk menampilkan halaman indeksnya. Lalu rute untuk peminjaman cek anggota. Di sini untuk memeriksa anggota. Lalu peminjaman add buku. Nah, ini untuk mendapatkan daftar buku ke peminjaman. Lalu ada proses pengembalian, rute untuk pengembalian. Rute pengembalian ini ada indeks, yaitu untuk menampilkan daftar pengembalian. Lalu yang kedua itu ada return atau return books. Ini untuk memproses pengembalian buku. Terakhir ada rute untuk autentikasi, dimana yang pertama ini login ini untuk menampilkan halaman login, yang kedua untuk memproses logout pengguna, dan yang terakhir untuk memproses data login pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fitur-fitur yang ada pada website aplikasi perpustakaan yang sudah kami buat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi perpustakaan ini. Oke, bagian pertama di sini ada bagian dashboard.
Dashboard ini mencakup transaksi aktif, jumlah buku, dan jumlah anggota. Dimana jika kita mengklik ini akan mengarah ke dashboard, dan kalau kita mengklik ini kita akan melihat jumlah buku yang tersedia, dan juga di sini ada jumlah anggota, dimana kalau kita klik akan mengarah ke jumlah anggota yang tersedia. Baik, yang kedua ada anggota, dimana di anggota ini kita bisa menambahkan anggota, menghapus anggota, maupun mengedit anggota. Di sini kita contoh menambah anggota. Di sini kita bisa menulis nama dengan Cecep, alamat jalan. Ini buat contoh saja. Nah, kalau kita tinggal klik tambah lalu simpan, maka daftar anggota akan tersimpan di sini. Dan jika kita ingin mengeditnya, kita tinggal saja klik edit dan edit data di sini. Jika sudah, kita simpan. Dan jika kita ingin menghapus, tinggal klik delete, maka kita akan menghapus daftar anggota yang tadi. Oke, yang di bagian 3 ada buku. Nah, di buku ini sama seperti tadi. Jika kita ingin menambah buku, tinggal klik tambah buku, lalu tuliskan bukunya di sini, tinggal tambah. Nah, di sini ada daftar anggota. Jika kita mau mengeditnya, tinggal klik edit, lalu edit buku di sini. Jika sudah, kalian simpan saja. Dan jika untuk menghapus, tinggal sama seperti tadi, tinggal di delete saja bukunya. Nah, itu buat contoh saja. Lalu kita masuk ke peminjaman. Nah, peminjaman ini kita tinggal mengklik atau mengisi ID anggota yang tersedia tadi di sini. Contoh ID anggotanya 2. Kita masukkan 2, lalu kita klik cek anggota, maka akan muncul nama anggota. Dan jika kita ingin meminjam buku, kita tinggal pilih kode bukunya mau yang mana. Kita misalnya pinjam kode buku yang 1. Nah, maka buku akan keluar. Jika kita ingin minjam, kita klik selesai, lalu proses peminjaman selesai. Oke. Lalu yang terakhir, sini kita mengembalikan buku yang tadi. Nah, untuk peminjaman tadi kita bisa dilihat di sini transaksi tadi. Jika kita ingin mengembalikan, kita tinggal lihat saja anggota mana yang mau mengembalikan buku. Misalnya tadi ID anggotanya 2, klik saja 2, lalu akan muncul data anggota 2 tadi. Namanya Revi Nadia, alamat Jalan Mawar, nomor HP, dan emailnya. Nah, untuk mengembalikan ini kita tinggal klik saja buku kembali, maka buku akan berhasil untuk kembali dan transaksi selesai. Oke, baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi perpustakaan ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.